Pagi itu aku sedang duduk di ruang tamu rumah baruku yang masih berantakan, memegang cangkir teh manis hangat, ketika bunyi klik-klik dari pintu depan membuatku terpaku. Layar kamera pengaman menampilkan wajah yang membuat darahku dingin. Sari, menantuku, sedang mencoba membuka pintu dengan sebuah kunci yang tak pernah kuberikan padanya. Rumah joglo kolonial bergaya campuran. Jawa Belanda ini baru selesai direnovasi 2 minggu lalu. Letaknya agak terpencil di lereng Kaliurang, dengan taman kecil di depan dan halaman belakang yang langsung menghadap hutan pinus. Udaranya sejuk, teduh, persis seperti yang selama ini kuimpikan untuk tempat tinggalku di hari tua nanti. Aku baru pindah 2 hari sebelumnya, semua masih dalam kardus, kecuali sistem kamera pengaman dan gembok yang sudah kuganti sejak hari pertama. Aku sengaja memesan jasa pasang kamera dalam dan luar dari perusahaan profesional, lengkap dengan sistem pemberitahuan langsung ke ponsel. Entah kenapa, naluriku mengatakan bahwa aku perlu perlindungan ekstra di rumah ini. Dan ternyata naluriku benar. Ponselku bergetar keras. Notifikasi muncul, gerakan terdeteksi di pintu depan. Aku langsung membuka aplikasinya dan jantungku berdebar kencang saat melihat layar. Di sana, Sari memakai baju santai dan sandal jepit, membawa map folder tebal dan sebuah kunci, mencoba memasukkannya ke lubang kunci pintu depanku. Raut wajahnya bingung, lalu berubah kesal saat kunci itu tidak bisa masuk. Dia mencoba memutar-mutar kuncinya beberapa kali, bahkan menggoyangkan pintu dengan keras. Tidak berhasil. Lalu dia berjalan cepat ke samping rumah, menuju pintu belakang. Aku mengikuti gerakannya lewat kamera yang berbeda. Dia mencoba lagi di pintu belakang. Gagal. Wajahnya mulai memerah, alisnya berkerut dalam. Dia mengeluarkan ponsel dari saku celananya, lalu menelepon seseorang sambil mondar-mandir di teras belakang. Gerak tubuhnya gelisah, tangannya yang bebas berkali-kali mengusap wajah dengan kasar. Aku tidak bisa mendengar apa yang dia katakan, tapi ekspresinya sudah cukup jelas. Dia marah, sangat marah. Aku menyaksikan semua itu dalam diam. Tanganku gemetar memegang ponsel, tapi tatapanku dingin. Napasku dalam, berusaha mengendalikan amarah yang mulai mendidih di dada. Aku teringat pesan yang dikirim Sari lewat aplikasi pesan 2 hari lalu, tepat sebelum aku pindah. Sayang banget Bunda, rumah impian itu ternyata udah diambil orang. Kami benar-benar kecewa. Tapi kenyataannya, rumah itu sudah kubeli lebih dari 6 minggu lalu, atas nama yayasan milikku sendiri. Jadi, apa yang sebenarnya sedang dia coba lakukan di sini? Dan dari mana dia dapat kunci itu? Aku menatap layar ponsel dan berkata dalam hati, kalau mereka bisa berdiri di depan rumahku sendiri, pegang kunci yang bukan milik mereka, seberapa jauh mereka akan melangkah kalau aku tak bertindak. Dengan tangan yang masih gemetar, aku membuka arsip rekaman kamera dari 3 hari sebelumnya. Dan apa yang kulihat membuatku merasa seperti ditampar keras di wajah. Dalam rekaman itu, Sari tidak sendirian. Dia membawa seorang wanita paruh baya berambut pendek yang diperkenalkannya sebagai tante dari Jepara. Mereka berdiri di halaman depan, menunjuk-nunjuk ke arah taman dan jendela kamar-kamar. Sari terlihat sangat bersemangat. Tangannya bergerak-gerak menjelaskan sesuatu. Aku menaikkan volume suara rekaman dan jelas terdengar suara Sari. Ini nanti ruang untuk Bapak Ibu. Kalau Bima dan aku ambil kamar utama, masih sisa 2 kamar buat anak-anak. Kamar kecil di belakang itu bisa buat Bunda. Kamar kecil di belakang, kamar yang dekat dengan dapur dan kamar mandi luar. Kamar yang bahkan tidak punya jendela besar, hanya ventilasi kecil di atas pintu. Mereka juga membawa penggaris panjang dan denah kertas. Sari dan wanita itu berjalan keliling rumah, mengukur-ukur, mencatat sesuatu di buku kecil.
seperti sedang merancang renovasi di rumahku. Rumah yang bahkan belum pernah kuberitahu kepada mereka bahwa aku sudah membelinya. Aku mematikan video dan memejamkan mata. Rasanya seperti ada batu besar menekan dadaku. Aku mengenang bagaimana aku merencanakan rumah ini. Setelah almarhum suamiku, Darmanto, meninggal 6 bulan lalu karena stroke, aku mendapat uang asuransi yang cukup besar. Aku ingin menggunakannya untuk sesuatu yang bermakna. Sesuatu yang bisa menjadi warisan untuk Bima, anak sematawayangku dan keluarganya. Aku bahkan sudah merancang sebuah kamar khusus yang kusebut ruang tafakur. Tempat aku ingin berdoa dan mengaji saat tua nanti. Tempat di mana aku bisa merenungkan hidup dan bersyukur atas semua yang Tuhan berikan. Kamar itu terletak di sudut rumah yang paling tenang, menghadap ke hutan pinus dengan jendela besar dan tikar empuk. Tapi sekarang, aku mendengar diriku disebut hanya pantas di kamar belakang. Kamar sempit, kamar dekat dapur, dan kamar mandi luar. Seolah aku ini pembantu di rumahku sendiri. Aku membuka mata, menatap langit-langit rumah yang baru kucat dengan warna krem lembut. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Dengan cepat, aku menandai semua rekaman penting dan menyalinnya ke cakram keras eksternal. Lalu aku menghubungi pengacara langgananku, Pak Hadi, yang sudah kupercaya sejak bertahun-tahun lalu. Pak, saya perlu mendokumentasikan sebuah potensi penyalahgunaan keluarga terhadap aset saya. Suaranya terdengar serius di seberang telepon. Baik, Bu Marni, saya siap membantu. Kirimkan semua bukti yang Ibu punya. Aku menutup telepon dan membuat keputusan tegas. Aku tidak akan lagi diam, tapi aku juga tidak akan bertindak dengan emosi. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang melindungi hakku. Ini tentang memastikan bahwa cinta dan kepercayaan tidak disalahgunakan. Aku akan menggunakan strategi hukum dan akal sehat yang terukur. Aku akan membuktikan bahwa seorang ibu yang baik tidak berarti ibu yang bodoh. Aku kembali membuka aplikasi kamera, kali ini melihat rekaman yang paling baru. Rekaman dari tadi pagi sebelum Sari datang mencoba masuk. Dan yang kulihat membuatku berhenti bernapas. Di rekaman itu, Sari berdiri di pinggir jalan di depan rumahku, berbicara dengan seseorang di dalam mobil hitam. Aku tidak bisa melihat wajah orang itu karena kaca mobilnya gelap. Tapi aku melihat jelas Sari menyerahkan sesuatu melalui jendela mobil. Sebuah map coklat yang sangat mirip dengan map yang dia bawa tadi saat mencoba membuka pintuku. Mobil itu hanya berhenti sebentar, lalu pergi tanpa turun. Sari melambaikan tangan, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu depan rumahku dengan langkah percaya diri. Siapa orang itu? Dan apa yang ada di dalam map coklat itu? Denah rumah, salinan dokumen palsu, atau sesuatu yang lebih buruk lagi. Aku merasakan dingin menjalar di punggungku. Ini bukan hanya soal Sari dan Bima yang ingin rumah ini. Ini lebih besar dari itu. Mereka sudah melibatkan orang lain, mereka sudah membuat rencana yang lebih dalam. Dan aku harus mencari tahu seberapa jauh mereka sudah melangkah. Aku bangkit dari kursi, meletakkan cangkir teh yang sudah dingin di meja, lalu berjalan ke jendela. Dari sini, aku bisa melihat taman depan yang rapi, bunga-bunga yang baru kutanam, dan gerbang besi yang baru kupasang. Semua ini adalah milikku. Rumah ini adalah hasil kerja kerasku selama puluhan tahun. Rumah ini adalah harapanku untuk hari tua yang tenang. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan keluargaku sendiri, mengambilnya dariku dengan cara yang salah. Aku mengeluarkan buku catatan kecil dari laci dan mulai menulis. Tanggal, waktu, nama, kejadian. Semua harus tercatat dengan rapi. Semua harus punya bukti. Karena
Aku tahu, di masa depan aku akan membutuhkan semua ini. Ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan notifikasi dari kamera, ini pesan dari Bima. Bunda, kami mau main ke rumah Bunda sore ini. Boleh ya, ada yang mau kami omongin. Aku menatap pesan itu lama. Jari-jariku melayang di atas layar, ragu untuk menjawab. Tapi akhirnya aku membalas. Boleh, ibu tunggu. Karena aku ingin melihat sendiri. Aku ingin mendengar sendiri. Aku ingin tahu seberapa jauh kebohongan ini akan mereka mainkan di hadapanku. Dan kali ini, aku tidak akan menjadi ibu yang hanya tersenyum dan mengangguk. Kali ini, aku akan menjadi ibu yang berdiri tegak dan melindungi apa yang menjadi haknya. Sore nanti, mereka akan datang dan aku sudah siap. 3 bulan sebelumnya, setelah pengajian 7 harian almarhum suamiku, Bima dan Sari tiba-tiba menjadi terlalu perhatian. Mereka datang rutin setiap minggu, membawa buah tangan, memijat pundakku, bertanya tentang kesehatanku. Tapi setiap obrolan mereka selalu kembali ke satu hal, uang asuransi dan rumah masa tua Bunda. Aku adalah pensiunan guru SMA. Selama 35 tahun mengajar, aku hidup sederhana tapi cukup. Setelah almarhum Darmanto meninggal karena stroke 6 bulan lalu, aku tinggal sendiri di rumah kecil kami di tengah kota. Rumah itu penuh kenangan, tapi juga penuh kesepian. Bima adalah anak semata wayangku. Dulu dia kuliah arsitektur dengan nilai bagus dan aku sangat bangga padanya. Tapi setelah lulus, dia memilih menjalankan bisnis penginapan syariah kecil-kecilan bersama Sari. Sayangnya, bisnis itu sepi sejak pandemi melanda. Mereka tinggal di rumah kontrakan 2 kamar di pinggiran Sleman. Dan aku tahu mereka sering kesulitan bayar tagihan listrik dan air. Sari dulu bekerja sebagai tenaga pemasaran lepas, lumayan penghasilannya. Tapi setelah keguguran anak pertama mereka 2 tahun lalu, dia berhenti bekerja sepenuhnya. Sejak itu, kehidupan mereka semakin sulit. Aku sering membantu mereka secara diam-diam, mengirim uang untuk belanja bulanan atau bayar sewa kontrakan. Tapi aku tidak pernah memberitahu mereka bahwa aku tahu betapa sulitnya kondisi keuangan mereka, karena aku tidak ingin mereka merasa malu. Namun semuanya berubah setelah uang asuransi cair. Jumlahnya 3,2 miliar rupiah. Angka yang sangat besar bagiku. Almarhum sudah menyiapkan semuanya dengan baik sebelum dia pergi. Dia ingin memastikan aku tidak kekurangan apapun di hari tua. Aku menangis saat uang itu masuk ke rekeningku. Bukan karena senang, tapi karena sadar bahwa ini adalah bentuk cinta terakhir suamiku untukku. Sebelum almarhum wafat, Bima dan Sari jarang sekali datang. Paling sebulan sekali, itu pun hanya sebentar. Mereka datang, duduk, minum teh, lalu pergi tanpa banyak basa-basi. Aku sudah terbiasa dengan jarak itu. Aku tahu mereka sibuk dengan hidup mereka sendiri. Tapi setelah uang asuransi cair, semuanya berubah drastis. Tiba-tiba tuh mereka datang seminggu 2 kali. Sari membawa makanan kesukaanku, klepon, lemper, bahkan gudeg yang dia beli dari warung langgananku. Bima ikut membersihkan rumah, memotong rumput, memperbaiki keran yang bocor. Mereka bahkan mengantarku ke pengajian setiap Kamis malam. Awalnya, aku sangat tersentuh. Aku pikir mereka akhirnya menyadari betapa kesepiannya aku setelah ayah mereka pergi. Tapi kemudian, aku mulai menyadari pola yang aneh. Setiap kali aku bercerita tentang rencana memperbaiki rumah atau pergi umrah, ekspresi Sari langsung berubah. Alisnya terangkat, bibirnya mengatup rapat, dan topik pembicaraan langsung dialihkan. Dia akan berkata, "Wah, Bunda masih kuat ya jalan jauh, nanti kalau capek gimana?" Atau, "Rumah ini kan sudah nyaman Bunda, ngapain diperbaiki lagi?" Suatu sore, setelah kami selesai makan siang bersama,
Sari duduk bersila di lantai ruang tamu sambil menyajikan teh manis untukku. Dia menatapku dengan mata berbinar, seperti anak kecil yang akan meminta sesuatu. Lalu dia berkata dengan lembut, "Bunda, kalau uang itu dipakai beli rumah keluarga besar, nanti bisa diwariskan juga ke cucu-cucu, kan?" Aku terdiam, memegang cangkir teh di tanganku. Bima menimpali dari sofa. "Kalau kita tinggal satu atap, kami bisa jaga Bunda. Bunda nggak akan sendirian lagi. Kami bisa masak bareng, sholat bareng, ngobrol setiap hari." Kata-kata mereka terdengar manis, sangat manis, dan aku hampir percaya. Tapi kemudian Sari menambahkan sesuatu yang membuatku mulai curiga. "Nanti kamar Bunda kita buat di pojok dekat dapur ya. Biar gampang kalau malam mau ambil minum atau ke kamar mandi. Bunda kan sudah mulai tua, jangan sampai jauh-jauh jalannya." Kamar di pojok dekat dapur. Kamar kecil, kamar yang biasanya dipakai untuk pembantu atau gudang. Dan mereka menyebutnya dengan senyum, seolah itu adalah kebaikan besar yang mereka tawarkan padaku. Aku tersenyum tipis, mengangguk pelan, tapi dalam hati aku mulai bertanya-tanya. Apakah mereka benar-benar peduli padaku? Atau mereka hanya peduli pada uangku? Beberapa hari kemudian, aku menemukan jawaban itu secara tidak sengaja. Suatu malam, Sari pergi ke dapur untuk mengambil kue. Ponselnya tertinggal di meja ruang tamu, layarnya masih menyala. Aku tidak berniat mengintip, tapi mataku tidak sengaja melihat aplikasi yang terbuka di layar itu. Aplikasi jual beli properti. Di sana terpampang rumah-rumah di daerah Kaliurang, lengkap dengan harga dan deskripsi. Ada satu rumah yang ditandai dengan bintang, joglo kolonial dengan 6 kamar, halaman luas, harga 2,9 miliar rupiah. Di bawah gambar itu ada catatan tulisan tangan digital. Harga pasaran joglo full renov, 2,9 juta. Cocok untuk keluarga besar. Nego sampai 2,7 juta. Jantungku berdegup kencang. Aku cepat-cepat memalingkan wajah saat Sari kembali dari dapur, membawa piring berisi kue cubit. Dia tersenyum padaku seperti biasa, tapi aku sudah tidak bisa tersenyum balik dengan tulus lagi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan catatan di ponsel Sari. Mereka sudah merencanakan semuanya. Mereka sudah mencari rumah. Mereka sudah menghitung berapa banyak uangku yang akan mereka pakai. Dan yang paling menyakitkan, mereka tidak pernah bertanya padaku apa yang benar-benar kuinginkan. Keesokan harinya, aku membuat keputusan. Aku akan membeli rumah sendiri tanpa sepengetahuan mereka. Aku akan membuktikan bahwa aku masih mampu membuat keputusan untuk hidupku sendiri. Dan aku akan melihat seberapa jauh mereka akan pergi jika mereka tidak tahu aku sudah selangkah lebih maju. Aku menghubungi Budian, mantan muridku yang sekarang menjadi notaris terkenal di Yogyakarta. Aku percaya padanya karena dia selalu jujur dan tegas. Kami bertemu di kantornya di sebuah gedung kecil di dekat alun-alun. "Budian, saya butuh beli rumah atas nama yayasan, tapi jangan kabarkan ke siapapun. Ya, ini urusan pribadi saya." Budian menatapku dengan serius, lalu mengangguk. "Baik Bu Marni, saya mengerti. Ibu tenang saja, semua dokumen akan saya urus dengan rapi dan rahasia." Proses pencarian rumah dimulai. Aku tidak ingin rumah yang terlalu mewah, tapi juga tidak ingin yang sembarangan. Aku ingin rumah yang punya jiwa, yang punya sejarah, yang bisa menjadi tempat tenang untuk hari tuaku. Dan aku menemukannya. Joglo kolonial, bergaya campuran Jawa Belanda, milik keturunan Belanda yang sudah tua, dan ingin kembali ke negara asalnya. Rumah itu luas, 500 meter persegi, dengan 6 kamar tidur,
halaman belakang yang lebar menghadap hutan pinus, dan taman depan yang teduh. Harganya 2,9 miliar rupiah. Pas dengan budget yang kurencanakan. Aku membelinya seketika atas nama Yayasan Pendidikan yang kudirikan 2 tahun lalu untuk mengenang almarhum. Proses jual beli selesai dalam waktu 2 minggu. Semua dokumen ditandatangani, sertifikat dialihkan, dan rumah itu resmi menjadi milikku. Tapi aku tidak langsung pindah, aku ingin merenovasinya dulu. Aku ingin rumah itu benar-benar sempurna sebelum aku tinggal di sana. Proses renovasi berlangsung selama 6 minggu. Aku mengecat ulang seluruh tembok dengan warna pastel khas Jawa yang lembut di mata. Aku mengganti atap genteng yang sudah retak. Aku memasang dapur baru bergaya semi terbuka dengan kompor gas modern dan lemari kayu jati. Dan yang paling penting, aku membuat ruang khusus yang kusebut ruang tafakur, tempat sholat dan mengaji dengan tikar empuk, rak buku kecil, dan jendela besar yang menghadap ke hutan pinus. Setiap akhir pekan, aku datang diam-diam untuk mengecek progres renovasi. Aku menyamar dengan masker dan kacamata hitam agar tidak ada yang mengenaliku. Aku menikmati setiap detik melihat rumah itu berubah menjadi tempat impianku. Rasanya seperti membangun masa depan dengan tanganku sendiri. Awalnya, aku merencanakan sesuatu yang indah. Setelah renovasi selesai, aku akan mengundang Bima dan Sari untuk makan siang di rumah itu. Aku akan memasak masakan kesukaan mereka. Ayam goreng kampung, sayur asem, dan sambal terasi buatanku. Lalu, di tengah makan, aku akan berkata dengan lembut, "Rumah ini milik kalian. Hadiah dari ayah." Aku sudah membayangkan ekspresi bahagia mereka. Aku sudah membayangkan pelukan hangat dari Bima. Aku sudah membayangkan air mata haru dari Sari. Semua itu kurencanakan dengan penuh cinta. Tapi sehari sebelum rencana itu akan kulaksanakan, semuanya hancur. Bima meneleponku sore itu. Suaranya penuh semangat, berbeda dari biasanya. "Bunda, kami nemu rumah impian di Kaliurang. Joglo, luas, cocok banget buat keluarga besar. Bahkan orang tua Sari bisa ikut tinggal juga kalau mau." Jantungku berhenti sejenak. "Joglo di Kaliurang?" "Iya, Bunda. Lokasinya di lereng. Ada hutan pinus di belakang. Taman depan yang luas. Sempurna banget." Aku menelan ludah. "Kok mirip dengan deskripsi rumah yang ibu suka ya?" Bima tertawa. "Iya sih, kebetulan banget ya Bun. Tapi masalahnya cuma satu. Harganya mahal. Hampir 3 miliar. Kalau Bunda bisa bantu uang muka, kami bisa nego sama pemiliknya. Nanti sisanya kami cicil sendiri." Aku terdiam lama, sangat lama. Di ujung telepon Bima bertanya, "Bunda masih di sana?" "Iya, ibu masih di sini," jawabku pelan. "Kirim alamatnya ke ibu ya. Ibu mau lihat dulu rumahnya seperti apa." Beberapa menit kemudian, alamat itu masuk ke ponselku. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Dan benar saja, alamat yang dikirim Bima adalah alamat rumahku sendiri. Rumah yang sudah kubeli 6 minggu lalu. Rumah yang sudah kurenovasi dengan penuh harapan. Rumah yang ingin kuberikan sebagai hadiah untuk mereka. Aku menutup ponsel dengan perlahan, lalu tersenyum tipis. Tapi bukan senyum bahagia. Ini senyum pahit. Senyum seseorang yang baru saja menyadari bahwa kepercayaan yang dia berikan ternyata dikhianati. "Kalian ingin rumah ini?" Gumamku pelan pada diri sendiri. "Mari kita lihat seberapa jauh kalian akan mencoba merebutnya dari pemiliknya sendiri." Aku berdiri di seberang jalan dengan topi lebar dan masker hitam, menyembunyikan wajahku dari siapapun yang mungkin mengenaliku. Di depan rumahku sendiri, Sari sedang menunjuk-nunjuk ke arah taman, membahas ruang siniar Bima di loteng dengan antusias. Dia bahkan menyebutkan di mana posisi kolam ikan koi nantinya. Aku menggigil, bukan karena angin Kaliurang yang dingin,
tapi karena kenyataan pahit. Mereka sedang merancang masa depan di atas properti yang sudah sah milikku. Pagi itu, setelah menerima pesan alamat dari Bima semalam, aku memutuskan untuk datang sendiri dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Aku memarkir mobilku jauh dari rumah, di warung kopi pinggir jalan yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi. Lalu aku berjalan kaki menyusuri gang kecil yang sepi, memastikan tidak ada yang curiga dengan kehadiranku. Dari balik pohon asam besar di seberang jalan, aku melihat mereka tiba. Bima datang membawa penggaris panjang berwarna kuning, seperti yang biasa dipakai tukang bangunan. Sari membawa buku catatan tebal dan folder properti warna coklat. Mereka berdiri di teras depan, membahas sesuatu dengan serius. Sesekali menunjuk ke arah jendela dan pintu. Ekspresi mereka penuh harapan, seolah rumah itu sudah menjadi milik mereka. Aku meremas tas kecil yang kubawa, berusaha menahan amarah yang mulai memuncak. Tapi aku memaksakan diri tetap tenang. Aku harus tahu seberapa jauh sandiwara ini akan mereka mainkan. Aku harus melihat sendiri seberapa dalam kebohongan yang mereka bangun. Dengan langkah perlahan, aku menyeberang jalan dan berjalan mendekat. Mereka belum menyadari kehadiranku karena terlalu fokus pada obrolan mereka. Aku mendengar Sari berkata, "Kalau kita pasang pagar bambu di sini, pasti lebih estetik. Terus di sana bisa kita bikin gazebo kecil buat tempat minum kopi." Bima mengangguk. "Iya, bagus juga. Nanti kita bisa undang teman-teman kalau akhir pekan." Aku berdehem pelan. Mereka berdua langsung menoleh dan ekspresi wajah mereka berubah seketika. Sari tampak terkejut. Matanya membulat, tapi dia cepat-cepat memasang senyum. Bima juga gugup, tangannya yang memegang penggaris turun ke samping badan. "Bunda," Sari menyapaku dengan nada yang berusaha terdengar riang. "Kok tiba-tiba ada di sini? Nggak bilang-bilang mau datang?" Aku melepas maskerku perlahan, menatap mereka dengan tatapan datar. Kebetulan ibu lagi lewat. Terus ibu ingat Bima bilang ada rumah di daerah sini, jadi ibu mau lihat. Bima menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu tersenyum canggung. "Wah, pas banget Bunda kesini. Kami lagi survei rumah ini. Coba lihat Bun. Cocok banget untuk keluarga besar kita kan?" Mereka berdua kemudian mengajakku masuk, seolah-olah mereka adalah pemilik yang sah. Sari membuka pintu depan dengan kunci yang entah didapat dari mana, lalu mempersilakan aku masuk terlebih dahulu. "Mari Bunda, lihat sendiri bagusnya rumah ini." Aku melangkah masuk dengan hati yang mencelos. Ini rumahku, rumah yang sudah kubeli dengan uangku sendiri, rumah yang sudah kurenovasi dengan harapan dan cinta. Tapi sekarang aku harus berpura-pura menjadi tamu di rumahku sendiri. Di ruang tamu, Sari mengusap permukaan meja makan kayu jati yang baru kubeli 2 minggu lalu. Dia berkata dengan nada penuh mimpi, "Wah, aku udah bisa bayangin arisan keluarga di sini. Meja ini pas banget buat 10 orang. Nanti kita bisa undang saudara-saudara setiap bulan." Bima menambahkan, "Iya Bun, rumah ini strategis juga. Nggak terlalu jauh dari kota, tapi suasananya tenang. Cocok buat Bunda yang suka ketenangan." Kami berjalan menuju kamar-kamar. Di kamar utama yang luas dengan jendela besar menghadap gunung, Sari berhenti dan berkata, "Ini kamar kami. Karena paling besar dan ada pemandangan ke gunung. Bunda bisa di kamar belakang. Kecil sih, tapi cukuplah. Malah lebih hangat karena deket dapur." Aku menggigit bibir bawahku, berusaha menahan emosi. Kamar belakang yang dia maksud adalah kamar kecil tanpa jendela besar. Hanya ada ventilasi di atas pintu. Kamar yang biasanya untuk pembantu atau gudang.
Sedangkan kamar utama ini, kamar yang kudesain dengan penuh cinta, dengan jendela besar dan lemari kayu jati sesuai pesanan, dia klaim untuk dirinya dan Bima tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kami kemudian berjalan ke taman belakang. Sari menunjuk ke sudut kanan yang masih kosong. Nanti kita bikin gazebo di sini buat kumpul-kumpul keluarga. Bima juga mau pelihara ikan koi di kolam sana. Anak-anak pasti suka. Bima menambahkan sambil mengukur-ukur tanah dengan penggaris. Kolamnya kita bikin ukuran 3 kali 4 meter. Cukup buat 20 ekor koi. Nanti bisa jadi hobi baru juga. Aku hanya mengangguk kecil, tidak berkomentar. Dalam hati, aku mencatat setiap kata mereka. Setiap rencana yang mereka sebutkan. Setiap detail yang mereka bicarakan, seolah-olah rumah ini sudah pasti menjadi milik mereka. Setelah berkeliling, kami kembali ke ruang tamu. Sari menyuruhku duduk di sofa, lalu dia duduk di hadapanku dengan ekspresi serius. Bunda, sebenarnya kami sudah bicara dengan agen properti. Dia bilang rumah ini bisa dapat harga khusus kalau transaksinya cepat. Bima menimpali. Iya bun, pemiliknya butuh uang tunai karena mau pindah ke luar negeri. Jadi gak bisa pakai kredit, harus tunai. Aku pura-pura terkejut. Lalu kalian mau bagaimana? Kalian kan gak punya uang segitu. Sari meraih tanganku, menggenggamnya erat. Matanya menatapku penuh harap seperti anak kecil yang meminta mainan baru. Makanya kami butuh bantuan bunda. Kalau bunda bisa bantu uang muka, kami bisa nego sama pemiliknya. Sisanya kami cicil ke bunda perlahan, nanti kita atur suratnya dengan baik. Aku menarik tanganku perlahan dari genggamannya. Berapa uang muka yang dibutuhkan? Bima menjawab cepat. 2,5 miliar. Sisanya 500 juta nanti kami cicil sendiri dalam 5 tahun. 2,5 miliar. Hampir semua uang asuransiku. Mereka bahkan sudah menghitung dengan detail berapa yang mereka butuhkan dariku dan berapa yang akan mereka tanggung sendiri. Seolah-olah ini sudah direncanakan dengan matang sejak lama. Sari kemudian mendekatkan wajahnya, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bunda, ini bukan cuma soal rumah. Ini tentang keluarga kita yang utuh lagi. Kalau bunda tinggal bareng kami, kita bisa rawat bunda seiring usia. Bunda gak perlu kesepian lagi. Kami akan selalu ada. Kata-katanya terdengar menyentuh. Tapi aku tahu apa yang ada di balik semua itu. Mereka ingin rumah ini menjadi milik mereka sepenuhnya. Aku hanya akan menjadi penghuni tambahan. Uangku akan habis, statusku tidak jelas. Dan perlahan mereka akan membuatku merasa tidak nyaman. Hingga aku sendiri yang memilih pergi. Aku terdiam lama, menatap wajah mereka bergantian. Lalu aku berkata pelan, Ibu perlu pikir-pikir dulu, ini keputusan besar. Wajah Sari sedikit berubah, ada kilatan kekecewaan di matanya. Tapi dia cepat-cepat memasang senyum lagi. Tapi bunda jangan lama-lama ya. Kemarin katanya sudah ada keluarga lain yang hampir sepakat. Kalau kita gak cepat ambil keputusan, rumah ini bisa lepas. Bima menambahkan dengan nada mendesak. Iya bun, kemarin Sari sudah ngobrol sama maklarnya. Katanya ada yang sudah bawa uang muka. Tapi Sari bujuk dia buat tunggu 1 hari lagi, kasih kesempatan buat kita. Skenario urgensi palsu, taktik manipulasi klasik untuk memaksaku mengambil keputusan cepat tanpa pikir panjang. Mereka menciptakan tekanan waktu agar aku panik dan segera mentransfer uang tanpa pertanyaan lebih lanjut. Aku berdiri dari sofa, mengambil tasku. Baiklah, ibu akan pikirkan baik-baik. Kalian pulang duluan saja. Ibu mau jalan-jalan sebentar di sekitar sini. Mereka tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. Setelah berpamitan, Bima dan Sari keluar dari rumah, meninggalkan aku sendirian. Aku mendengar suara mobil mereka menyala dan
perlahan menjauh. Aku berdiri di tengah ruang tamu rumahku sendiri, menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk. Marah, sedih, kecewa, semuanya bercampur jadi satu. Lalu aku ingat sesuatu. Aku mengeluarkan perekam suara kecil dari dalam tasku. Selama percakapan tadi, aku merekam semuanya. Setiap kata, setiap rencana, setiap kebohongan. Aku memutar rekamannya sebentar, memastikan suaranya jelas, sempurna. Semua terekam dengan baik. Ini akan menjadi bukti penting nanti jika diperlukan. Aku berjalan keluar rumah, mengunci pintu dengan gembok baru yang sudah kupasang kemarin. Lalu aku berjalan menuju mobilku yang terparkir di warung kopi. Sepanjang jalan, aku terus berpikir. Dalam hati, aku menganalisis situasi. Jika mereka berani berbohong sedetail ini, berarti mereka sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Kemungkinan besar mereka sudah mencari tahu informasi tentang rumah ini. Bahkan mungkin tahu bahwa aku yang membelinya. Dan mereka tetap memilih untuk berpura-pura tidak tahu, bermain sandiwara, mencoba memanipulasiku agar aku sendiri yang memberikan uang untuk membeli rumah yang sudah menjadi milikku. Ini bukan lagi soal kebutuhan finansial, ini soal keserakahan, soal ketidakjujuran, soal hilangnya rasa hormat kepada orang tua. Aku sampai di mobilku, membuka pintu, lalu duduk di kursi kemudi. Aku tidak langsung menyalakan mesin. Aku hanya duduk di sana, menatap kosong ke depan, mencoba menenangkan diri. Ponselku berdering. Pesan masuk dari Bima. "Bunda, gimana? Udah dipikirkan?" Maklarnya nanya terus nih, katanya keluarga satunya mau transfer besok pagi. Aku tidak membalas. Aku hanya menatap layar ponsel itu dengan tatapan kosong. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Kali ini dari Sari. "Bunda, kami tahu ini keputusan besar. Tapi percaya deh, ini yang terbaik buat kita semua. Bunda gak akan nyesel." Aku meletakkan ponsel di dashboard, lalu menghela napas panjang. Saat aku hendak menyalakan mesin mobil, mataku tertuju pada sesuatu di kursi belakang. Sebuah tas belanja plastik putih yang bukan milikku. Aku tidak ingat pernah menaruh tas itu di sana. Dengan perasaan tidak enak, aku meraih tas itu dan membukanya. Di dalamnya ada sebuah map coklat. Aku mengeluarkannya dan membuka isinya perlahan. Jantungku hampir berhenti. Di dalam map itu ada denah rumahku, denah lengkap dengan ukuran setiap ruangan, posisi jendela, pintu, bahkan posisi stop kontak listrik. Di atas denah itu ada coretan-coretan dengan pulpen merah dan biru. Ada tulisan kamar utama Bima dan Sari, kamar anak 1, kamar anak 2, kamar bunda sementara. Sementara. Kata itu digarisbawahi 2 kali. Di sudut denah ada catatan kecil dengan tulisan tangan Sari. Renovasi tambahan, pasang pagar bambu, bikin gazebo, kolam ikan koi ukuran 3 kali 4 meter. Estimasi biaya 50 juta rupiah. Ada juga daftar belanja. Genteng tambahan, cat tembok warna krem, pintu geser Jepang untuk kamar utama, lampu gantung kristal untuk ruang tamu. Dan yang paling menyakitkan ada secari kertas post-it kecil berwarna kuning menempel di pojok denah. Tulisannya, target rumah atas nama Bima dan Sari dalam 1 tahun, hibah pajak. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Mereka tidak hanya ingin aku memberikan uang untuk membeli rumah ini. Mereka juga sudah merencanakan untuk mengalihkan kepemilikan rumah ini atas nama mereka dalam waktu 1 tahun. Dengan alasan hibah untuk menghemat pajak. Aku akan kehilangan segalanya. Uangku, rumahku, harga diriku. Tapi pertanyaan yang membuatku semakin gelisah adalah, bagaimana map ini bisa ada di mobilku? Siapa yang menaruhnya? Kapan? Aku teringat saat kami berkeliling rumah tadi, Sari
sempat meminjam kunci mobilku dengan alasan ingin mengambil tisu di dalam mobil karena dia bersin. Waktu itu aku tidak curiga, tapi sekarang aku paham. Dia sengaja menaruh map ini agar aku menemukannya, atau ini kesalahan mereka yang ceroboh. Entahlah, yang jelas sekarang aku punya satu bukti lagi. Bukti yang sangat kuat tentang niat buruk mereka. Aku memasukkan map itu kembali ke dalam tas plastik, lalu menyimpannya di bagasi mobilku dengan hati-hati. Aku akan menyerahkan semua ini kepada pengacaraku nanti. Aku menyalakan mesin mobil dan mulai berkendara pulang. Sepanjang perjalanan, aku tidak bisa berhenti berpikir. Seberapa jauh lagi mereka akan pergi? Apa rencana mereka selanjutnya? Dan yang paling penting, apa yang harus kulakukan untuk melindungi diriku sendiri? Satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tidak akan membiarkan cinta dan kepercayaan yang kuberikan disalahgunakan begitu saja. Aku akan bertindak, dan kali ini aku tidak akan main-main. Aku menatap rekaman kamera pengaman dari malam sebelumnya. Di sana, Sari berdiri di taman belakang rumahku, berbicara lewat telepon sambil berkata dengan nada santai, "Nanti kalau dia udah pindah, kita bikin bunda di kamar paling ujung. Lama-lama pasti capek sendiri, dan minta pindah ke panti atau ikut pengajian lansia." Kata-kata itu terngiang di kepalaku sepanjang malam. Aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di ruang tamu rumah lamaku, menatap layar laptop dengan perasaan hancur. Mereka tidak hanya ingin uangku, mereka juga sudah merencanakan untuk menyingkirkanku perlahan-lahan dari rumah yang bahkan belum mereka miliki secara sah. Pagi itu, setelah minum kopi pahit untuk mengusir kantuk, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Aku membuka folder kertas yang kutemukan di bagasi mobilku beberapa hari lalu. Aku menyebarkan semua isinya di atas meja makan. Ada denah rumah asli yang lengkap dengan ukuran detail setiap ruangan. Ada coretan posisi kamar dengan label yang menyakitkan. Bunda sementara ditulis dengan pulpen merah dan dilingkari berkali-kali. Ada daftar belanja renovasi tambahan. Pagar bambu, lampu taman, bahkan mesin pompa air otomatis. Dan yang paling mengejutkan, ada sketsa pembagian ruang yang sangat rinci, lengkap dengan estimasi biaya untuk setiap perubahan. Yang membuatku tercengang adalah secari kertas post-it kuning kecil yang menempel di pojok denah. Tulisannya tegas dan jelas. Target rumah atas nama Bima dan Sari dalam 1 tahun melalui hibah pajak. 1 tahun. Mereka sudah menghitung waktunya. Mereka sudah merencanakan bagaimana cara mengalihkan kepemilikan rumah dari namaku ke nama mereka dengan alasan menghemat pajak. Dan setelah itu, aku hanya akan menjadi penghuni yang tidak punya hak apa-apa. Tamu di rumahku sendiri. Aku mengambil ponsel dan menghubungi Budian, notarisku. Dia mengangkat setelah dering ketiga. "Selamat pagi Bu Marni, ada yang bisa saya bantu?" "Budian, saya perlu memverifikasi legalitas dan dokumen rumah saya. Saya mau pastikan tidak ada yang bisa mengklaim atau mengubah kepemilikan tanpa sepengetahuan saya." Budian terdiam sebentar, lalu menjawab dengan nada serius. "Baik Bu, saya akan cek semuanya hari ini, tapi boleh saya tahu, ada masalah apa?" Aku menarik napas panjang. Ada indikasi keluarga saya mencoba mengambil alih rumah itu dengan cara yang tidak jujur. Saya butuh memastikan semua dokumen aman. "Baik, Bu Marni, saya akan langsung proses, tapi saya harus sampaikan sesuatu yang penting. Kalau ada orang yang mengaku sebagai keluarga dan memalsukan informasi atau dokumen, itu bisa jadi masalah hukum yang sangat berat. Bisa dijerat dengan pasal pemalsuan dokumen dan penipuan." Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihatku.
Saya mengerti. Terima kasih, Budian. Setelah menutup telepon, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya sudah kulakukan sejak awal. Mengecek langsung ke agen properti yang disebut-sebut oleh Sari dan Bima. Aku berkendara ke kantor agen properti yang terletak di pusat kota Yogyakarta. Kantornya kecil tapi rapi, dengan etalase kaca penuh foto rumah-rumah dijual. Aku masuk dan disambut oleh seorang pria paruh baya berkacamata. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Pak, saya Marni, pemilik rumah joglo di Kaliurang yang baru saja dibeli beberapa minggu lalu. Saya mau tanya, apakah ada orang bernama Sari yang pernah menghubungi Bapak soal rumah saya? Pria itu mengerutkan kening, lalu menggeleng. Sari? Tidak Bu, saya tidak ingat ada klien dengan nama itu. Transaksi rumah ibu kan langsung dengan notaris, tidak melalui saya lagi setelah sepakat pertama. Aku mengangguk pelan. Baik, terima kasih Pak. Saat aku hendak pergi, seorang wanita muda yang duduk di meja sebelah tiba-tiba berkata, Bu, tunggu sebentar. Saya ingat ada wanita muda yang datang ke sini sekitar sebulan lalu. Dia bilang dia anak pemilik rumah joglo di Kaliurang dan minta foto detail bangunan untuk bahan presentasi ke keluarga. Jantungku berdegup kencang. Kapan tepatnya dia datang? Wanita itu membuka buku catatannya. Sekitar pertengahan bulan lalu, Bu. Saya masih magang waktu itu, jadi saya yang melayani. Saya kasih beberapa foto karena saya pikir dia memang keluarga pemilik. Maaf kalau saya salah, Bu. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa, terima kasih atas informasinya. Pertengahan bulan lalu. Waktu itu aku sedang pergi ziarah wali 5 hari di Jawa Timur. Sari memanfaatkan ketidakhadiranku untuk datang ke agen dan mengaku sebagai anakku meminta foto detail rumah. Dia merencanakan semua ini dengan sangat hati-hati. Aku keluar dari kantor agen dengan perasaan campur aduk. Marah, tapi juga sedikit kagum dengan keberanian mereka. Mereka tidak takut tertangkap. Mereka tidak takut konsekuensi. Atau mungkin mereka terlalu yakin bahwa aku tidak akan pernah tahu. Tapi mereka salah. Aku tahu. Dan sekarang aku akan bertindak. Malam itu, aku memanggil tukang kunci langgananku. Pak Tarno datang dengan kotak peralatan besarnya. Tanpa banyak tanya, dia mengganti semua gembok dan silinder kunci di rumah baruku. Pintu depan, pintu belakang, pintu samping, bahkan pintu kamar-kamar di dalam. Semua diganti dengan kunci baru yang hanya aku yang punya. Pak Tarno, jangan sampai ada yang bisa buka pintu ini kecuali saya. Pasang yang paling kuat. Pak Tarno mengangguk sambil bekerja. Tenang Bu, ini gembok import, anti pemotongan. Kunci cadangan saya serahkan semua ke Ibu. Setelah Pak Tarno selesai, aku memanggil teknisi kamera pengaman untuk memasang perangkat tambahan. Kali ini aku minta kamera tersembunyi di beberapa titik strategis. Teras belakang, jendela samping, lorong menuju kamar, bahkan di sudut taman depan yang tidak terlihat dari luar. Aku ingin bukti lengkap bila mereka mencoba memasuki rumah tanpa izin lagi. Teknisi itu memasang semuanya dalam waktu 3 jam. Dia juga mengatur sistem notifikasi yang lebih sensitif di ponselku. Sehingga setiap ada gerakan sedikit saja, aku akan langsung tahu. Bu Marni, semua sudah terpasang. Kamera-kamera ini tidak terlihat dari luar, tapi merekam dengan kualitas tinggi. Kalau ada orang mencoba masuk, Ibu akan langsung dapat peringatan. Terima kasih. Ini sangat membantu. Setelah teknisi itu pergi, aku duduk di teras belakang menatap hutan pinus yang gelap. Angin malam berhembus sejuk, membawa aroma tanah basah dan daun pinus. Aku merasa sedikit lebih tenang sekarang. Setidaknya rumahku sudah lebih aman. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Keesokan paginya, saat aku sedang menyiram bunga di taman depan rumah lamaku,
Ponselku bergetar keras. Notifikasi dari kamera pengaman. Gerakan terdeteksi di pintu depan. Aku langsung membuka aplikasinya. Dan apa yang kulihat membuatku mengepalkan tangan erat-erat. Sari datang sendirian. Lebih pagi dari biasanya. Mobilnya diparkir agak jauh dari rumah. Seperti tidak ingin terlihat. Dia turun dengan tergesa-gesa. Membawa tas kecil dan beberapa kunci. Dia mencoba satu persatu kunci itu ke lubang pintu depan. Tidak ada yang cocok. Wajahnya mulai memerah, alisnya berkerut dalam. Dia mencoba lagi dengan lebih keras, bahkan menggoyangkan pintu dengan kasar. Tetap tidak bisa. Dia mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Aku menaikkan volume suara rekaman. Gimana sih? Kok semua kuncinya nggak bisa? Apa Bunda tahu? Suara Sari terdengar panik dan kesal. Aku tidak bisa mendengar jawaban dari seberang, tapi aku bisa menebak dia sedang berbicara dengan Bima. Aku nggak tahu, kemarin masih bisa. Sekarang semua gemboknya udah diganti. Sari berjalan mondar-mandir di teras. Tangannya mengacak rambutnya dengan frustasi. Ini pasti ulah Bunda. Dia mulai curiga. Setelah beberapa menit, dia menyerah dan kembali ke mobilnya. Aku mematikan rekaman, lalu tersenyum pahit. Mereka kira aku tidak tahu. Mereka kira aku bodoh. Tapi sekarang mereka mulai menyadari bahwa aku tidak semudah itu ditipu. Sore harinya, aku menerima telepon dari Bima. Suaranya terdengar canggung dan sedikit gugup. Bunda, boleh aku ke rumah Bunda malam ini? Aku mau ngobrol berdua sama Bunda, tanpa Sari. Aku terdiam sebentar, lalu menjawab, boleh, Ibu tunggu jam 8. Terima kasih Bunda. Jam 8 tepat, Bima datang sendirian. Dia mengenakan kemeja lengan panjang dan celana jeans, terlihat lebih rapi dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis atau kurang tidur. Aku menyambutnya dengan tenang, menyuguhkan teh manis hangat, tapi dengan ekspresi dingin dan jarak yang kentara. Kami duduk di ruang tamu dalam keheningan yang canggung selama beberapa menit. Akhirnya, aku memecah keheningan. Ada apa, Bima? Dia menarik napas dalam, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bunda, aku minta maaf. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya dengan tatapan datar. Bima melanjutkan dengan suara gemetar. Aku tahu Bunda pasti sudah tahu semuanya. Tentang rumah itu. Tentang rencana kami. Tentang kebohongan kami. Aku meletakkan cangkir teh di meja dengan perlahan. Lalu, Bunda, semua ini ide Sari. Tapi aku ikut karena aku pikir, kalau kita diam-diam aja, Bunda gak akan terlalu kaget. Kami pikir kalau kami atur semuanya dengan halus, Bunda akan terima dengan senang hati. Aku tersenyum sinis. Jadi kalian pikir dengan berbohong, dengan manipulasi, dengan merencanakan mengusir ibu kalian sendiri ke panti, itu namanya halus. Bima tertunduk, tidak bisa menjawab. Aku berdiri, berjalan ke kamarku, lalu kembali dengan laptop. Aku membukanya di hadapan Bima dan memutar rekaman kamera pengaman. Rekaman Sari mencoba 3 kunci berbeda di pintu rumah. Rekaman mereka berkeliling rumah sambil membahas renovasi. Rekaman Sari di taman belakang bicara soal menempatkanku di kamar paling ujung. Ekspresi Bima berubah drastis. Wajahnya semakin pucat. Tangannya gemetar memegang tepi meja. Bunda, aku gak tahu Sari sejauh itu. Aku menatapnya tajam. Kamu tidak tahu? Atau kamu tidak mau tahu? Dia menunduk lagi, menggigit bibir bawahnya. Aku menunjukkan tangkapan layar email dari pengacaraku tentang surat kuasa palsu yang pernah coba dibuat dengan tanda tanganku yang dipalsukan. Aku juga menunjukkan rekaman suara Sari berbicara soal hibah pajak
dan target mengalihkan rumah atas nama mereka dalam 1 tahun. Lalu aku memperlihatkan folder rencana renovasi yang kutemukan di bagasi mobilku. Folder yang berisi denah detail, coretan-coretan, dan catatan bunda sementara yang ditulis dengan tinta merah. Bima menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Dia mulai menangis pelan. Bunda, maafkan aku bodoh, aku lemah, aku terlalu menurut sama Sari. Aku duduk kembali di hadapannya, menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada rasa sakit, kecewa, marah, tapi juga ada sedikit kasihan melihat anakku menangis seperti ini. Bima, kamu tahu apa yang paling menyakitkan bagiku? Bukan soal uangnya, bukan soal rumahnya, tapi kalian tidak percaya bahwa aku ingin membantu kalian tanpa harus ditipu. Kalian memilih jalan yang salah, padahal aku selalu terbuka untuk memberi. Bima mengangkat wajahnya, air mata mengalir di pipinya. Tapi Sari bilang, kalau kami minta langsung, Bunda pasti akan kasih dengan syarat. Dia bilang lebih baik kami yang atur semuanya supaya Bunda nggak repot. Syarat? Aku tertawa pahit. Syarat apa? Syarat agar kalian jujur? Syarat agar kalian menghormati ibumu sendiri? Kalau itu yang disebut syarat, memangnya salah. Bima tidak bisa menjawab. Dia hanya terisak pelan, seperti anak kecil yang baru ditegur keras oleh ibunya. Kami duduk dalam keheningan lama, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak dan isakan Bima yang perlahan mereda. Akhirnya, aku berkata dengan suara tegas tapi tidak keras. Aku akan memberitahu kamu sesuatu, Bima. Rumah itu memang rencananya untuk kalian. Aku membelinya dengan niat memberikannya sebagai hadiah. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, aku harus berpikir ulang. Bima menatapku dengan mata merah dan bengkak. Bunda, aku akan perbaiki semuanya. Aku janji. Perbaiki bagaimana? Dengan terus ikut Sari, dengan terus berbohong padaku. Dia menggeleng cepat. Aku akan bicara sama Sari. Aku akan bilang, ini semua salah. Aku akan minta dia minta maaf ke Bunda. Aku menatapnya tajam. Kalau aku tidak memasang kamera, kalau aku tidak tahu semua ini, kalau aku transfer uang seperti kalian rencanakan, apa kamu tetap akan minta maaf? Bima terdiam lama, sangat lama, dan dari diamnya itu, aku sudah tahu jawabannya. Malam itu, setelah Bima pulang dengan wajah hancur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Ponselku berdering, pesan masuk dari Sari. Saya dengar Bima sudah cerita, tapi Bunda juga harus lihat dari sisi kami. Kami butuh rumah itu. Bunda tinggal sendiri. Kami keluarga muda yang butuh masa depan. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan, hanya pembenaran dan tuntutan. Aku membalas dengan singkat. Kebutuhan bukan alasan untuk berbohong dan memanipulasi. Balasan Sari datang cepat. Itu hanya prosedur, Bunda. Semua orang juga main halus demi kepentingan keluarga. Ini bukan soal manipulasi, tapi strategi. Aku menatap layar ponsel dengan perasaan hampa. Bagi Sari, keluarga hanyalah alat tawar-menawar. Tidak ada lagi rasa hormat. Tidak ada lagi empati. Hanya perhitungan untung rugi. Pesan berikutnya dari Sari semakin terang-terangan. Lagi pula, Bunda harus ingat soal warisan dan hak anak tunggal. Kalau Bunda nanti sakit atau tidak bisa urus diri sendiri, kami yang akan tanggung jawab. Lebih baik urusan rumah dibereskan dari sekarang, kan? Ancaman terselubung. Dia mulai bicara soal warisan, hak hukum, dan kemungkinan peralihan aset secara paksa jika aku dianggap tidak mampu mengurus diri sendiri. Aku membalas dengan tegas. Tanggung jawab bukan berarti merampas Sari, apalagi dengan kebohongan dan pemalsuan. Tidak ada balasan lagi setelah itu. Aku meletakkan ponsel di meja, lalu berjalan ke jendela. Malam sudah larut.
Jalanan sepi, hanya lampu jalan yang menyala redup di kejauhan. Aku membuat keputusan final malam itu. Aku akan menyampaikan dengan jelas kepada mereka. Rumah itu bukan untuk dijual. Tidak ada hibah dalam waktu dekat. Semua akses ke properti ditutup selamanya. Dan jika terjadi upaya manipulasi lagi, aku tidak akan segan menempuh jalur hukum. Aku tidak akan mundur lagi. Ini bukan hanya soal rumah atau uang. Ini soal harga diri. Soal menghormati diri sendiri sebagai manusia, sebagai ibu, sebagai perempuan yang sudah berjuang seumur hidup. Keesokan paginya, ada kurir mengantar sebuah papan bunga besar ke rumah baruku. Aku melihatnya lewat kamera pengaman. Tulisan di papan itu membuat darahku mendidih. Selamat atas rumah barunya Bunda Marni, dari keluarga besar Bima dan Sari. Aku berdiri di teras rumah, menatap papan bunga itu dengan tatapan dingin. Ini bukan ucapan selamat. Ini peringatan. Ini cara mereka mengatakan, kami tahu kamu punya rumah ini dan kami tidak akan berhenti sampai kami mendapatkannya. Tapi mereka salah. Kali ini aku yang akan menang. Aku duduk di ruang tamu rumahku. Laptop terbuka di hadapanku, memperlihatkan rekaman Sari mencoba 3 kunci berbeda di depan rumah. Di hadapanku, Bima, anak yang kubesarkan dengan penuh kejujuran dan kasih sayang, duduk dengan wajah tertunduk dalam. Tangannya gemetar memegang cangkir teh yang bahkan belum diminumnya sama sekali. Dia berkata dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, Bunda, semua ini memang ide Sari. Tapi aku ikut karena aku pikir kalau kita diam-diam aja, Bunda gak akan terlalu kaget nanti. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak ada ekspresi di wajahku. Aku bahkan tidak tahu harus merasa apa lagi. Marah, sedih, kecewa, semuanya sudah bercampur jadi satu sampai aku merasa mati rasa. Pertemuan malam itu memang sengaja kuatur. Aku mengundang Bima datang sendiri, tanpa Sari. Aku ingin mendengar langsung dari mulutnya, tanpa ada Sari yang menyelam atau mengendalikan pembicaraan seperti biasanya. Aku menyambutnya dengan tenang, menyuguhkan teh manis hangat seperti biasa, tapi kali ini ada jarak yang sangat kentara di antara kami. Jarak yang tidak pernah ada sebelumnya. Setelah basa-basi yang sangat canggung, aku langsung menunjukkan semua bukti yang kutemukan. Rekaman kamera pengaman yang merekam setiap gerakan mereka. Rekaman Sari mencoba masuk dengan kunci yang tidak pernah kuberikan. Rekaman mereka berkeliling rumah sambil merencanakan renovasi seolah-olah rumah itu sudah pasti milik mereka. Dan yang paling menyakitkan, rekaman Sari di taman belakang berbicara lewat telepon tentang menempatkanku di kamar paling ujung sampai aku capek sendiri dan minta pindah ke panti. Wajah Bima berubah pucat saat melihat semua itu. Matanya terbuka lebar, bibirnya terbuka sedikit, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya yang memegang tepi meja mulai gemetar. Aku gak tahu Sari sampai sejauh itu, Bunda. Katanya akhirnya dengan suara serak. Aku tersenyum sinis. Kamu tidak tahu? Atau kamu tidak mau tahu karena kamu terlalu sibuk menikmati rencana yang dia buat? Bima tidak bisa menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya semakin dalam. Aku kemudian menunjukkan lebih banyak bukti. Tangkapan layar email dari pengacaraku tentang surat kuasa palsu yang pernah dibuat dengan meniru tanda tanganku. Rekaman suara Sari yang membahas soal hibah pajak dan target mengalihkan rumah atas nama mereka. Dalam waktu 1 tahun, folder yang berisi denah lengkap rumahku dengan coretan-coretan rencana mereka, termasuk catatan Bunda sementara yang ditulis dengan tinta merah dan digarisbawahi berkali-kali. Dan yang terakhir, aku menunjukkan secarik kertas post-it kuning yang tertulis dengan jelas, target
rumah atas nama Bima dan Sari dalam 1 tahun melalui hibah pajak. Bima menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya mulai bergetar. Tangisannya pecah, isakan yang tertahan sekian lama akhirnya keluar. Dia menangis seperti anak kecil yang baru ketahuan berbuat salah. Bunda, maafkan aku bodoh, aku lemah, aku terlalu nurut sama Sari. Aku gak mikir panjang. Aku menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Hatiku sakit melihat anakku menangis seperti ini. Tapi di sisi lain, rasa kecewaku terlalu besar untuk diabaikan begitu saja. Bima, kataku dengan suara tenang tapi tegas. Yang paling menyakitkan bagiku bukan soal uangnya, bukan soal rumahnya. Tapi kalian tidak percaya bahwa aku ingin membantu kalian tanpa harus ditipu. Apakah aku pernah menolak saat kalian butuh bantuan? Apakah aku pernah pelit memberi? Bima menggeleng pelan sambil masih terisak. Gak pernah Bunda, Bunda selalu kasih apa yang kami butuhkan. Lalu kenapa kalian memilih jalan ini? Kenapa harus dengan kebohongan? Kenapa harus dengan manipulasi? Bima mengangkat wajahnya, air mata membasahi pipinya. Sari bilang kalau kami minta langsung, pasti Bunda akan kasih dengan banyak syarat. Dia bilang lebih baik kami yang atur semuanya, supaya Bunda gak repot mikirin banyak hal. Dia bilang ini cara yang lebih baik. Aku tertawa pahit. Syarat? Syarat apa yang aku pernah kasih? Syarat agar kalian jujur padaku. Syarat agar kalian menghormati orang tuamu sendiri. Kalau itu disebut syarat, memangnya salah. Bima tidak menjawab. Dia kembali menunduk, tidak berani menatap mataku. Kami terdiam lama. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak dan isakan Bima yang perlahan mereda. Aku membiarkan keheningan itu menggantung. Membiarkan dia merasakan betapa beratnya kesalahan yang dia buat. Akhirnya aku melanjutkan dengan suara yang lebih lembut tapi tetap tegas. Kamu tahu Bima, rumah itu sebenarnya memang untuk kalian. Aku membelinya dengan niat memberikannya sebagai hadiah untuk keluarga kalian. Aku bahkan sudah merancang semuanya dengan penuh cinta. Ada ruang khusus yang kusebut ruang tafakur untuk aku berdoa dan mengaji. Ada kamar-kamar yang cukup untuk kalian dan anak-anak kalian nanti. Semuanya aku rencanakan dengan hati. Bima menatapku dengan mata yang masih basah. Beneran Bunda? Aku mengangguk. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, aku harus berpikir ulang. Aku tidak bisa memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada orang yang bahkan tidak menghargai pemberinya. Tangis Bima pecah lagi, kali ini lebih keras. Bunda, aku akan perbaiki semuanya. Aku janji, aku akan bicara sama Sari. Aku akan bilang, semua ini salah besar. Aku menatapnya tajam. Kalau aku tidak memasang kamera, kalau aku tidak tahu semua ini, kalau aku sudah transfer uang seperti yang kalian rencanakan, apa kamu masih akan minta maaf? Bima terdiam. Pertanyaan itu seperti menampar wajahnya keras-keras. Dia tidak bisa menjawab karena dia sendiri tahu jawabannya. Tidak. Dia tidak akan pernah minta maaf kalau aku tidak tahu. Malam itu, setelah Bima pulang dengan wajah hancur dan langkah terseret, aku duduk sendirian di ruang tamu. Tubuhku lelah, tapi pikiranku tidak bisa berhenti bekerja. Aku terus memikirkan semua yang terjadi, semua kebohongan, semua manipulasi, semua rencana jahat yang hampir berhasil kalau saja aku tidak waspada. Ponselku berdering. Pesan masuk dari Sari. Aku membukanya dengan perasaan sudah bisa menebak isinya. Saya dengar Bima sudah cerita, tapi Bunda juga harus lihat dari sisi kami. Kami butuh rumah itu. Bunda tinggal sendiri, masih punya rumah lama yang cukup. Kami keluarga muda yang butuh masa depan. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengakuan kesalahan, tidak ada penyesalan.
Yang ada hanya pembenaran dan tuntutan. Seolah-olah aku yang salah karena tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Aku membalas dengan singkat dan tegas. Kebutuhan bukan alasan untuk berbohong, memanipulasi, main, dan memalsukan dokumen. Balasan Sari datang cepat, dan nada pesannya semakin tidak sopan. Itu hanya prosedur, Bunda. Semua orang juga main halus demi kepentingan keluarga kok. Ini bukan manipulasi, tapi strategi. Bunda terlalu sensitif. Aku menatap layar ponsel dengan mulut terbuka sedikit karena tidak percaya. Dia masih saja membela diri. Dia masih saja merasa tidak bersalah. Bahkan dia mengatakan, aku yang terlalu sensitif. Seolah-olah kebohongan dan penipuan adalah hal yang wajar dalam keluarga. Aku mulai mengetik balasan, tapi sebelum aku kirim, pesan lain masuk lagi. Kali ini nadanya berubah menjadi ancaman terselubung. Lagi pula, Bunda harus ingat soal warisan dan hak anak tunggal. Kalau Bunda nanti sakit atau tidak bisa urus diri sendiri, yang punya tanggung jawab ya kami. Lebih baik urusan rumah dan aset dibereskan dari sekarang, supaya nanti nggak ribet. Ini demi kebaikan Bunda juga. Jantungku berdegup kencang. Dia mulai bicara soal warisan. Dia mulai bicara soal kemungkinan aku tidak mampu mengurus diri sendiri. Ini bukan lagi soal rumah. Ini sudah masuk ke wilayah yang lebih berbahaya. Dia sedang merencanakan untuk mengambil alih semua asetku dengan dalih tanggung jawab keluarga. Aku membalas dengan tegas dan tidak ada ruang untuk ditawar lagi. Tanggung jawab bukan berarti merampas Sari, apalagi dengan kebohongan dan pemalsuan dokumen. Aku masih sehat dan masih sangat mampu mengurus diriku sendiri dan semua asetku. Tidak ada balasan setelah itu. Mungkin dia menyadari bahwa aku tidak akan goyah. Atau mungkin dia sedang merencanakan langkah berikutnya. Aku meletakkan ponsel di meja, berjalan ke jendela, dan menatap langit malam yang gelap. Bintang-bintang bersinar redup di atas sana. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Malam itu juga aku membuat keputusan final. Besok pagi, aku akan menyampaikan secara resmi dan jelas kepada mereka berdua. Rumah itu tidak akan dijual, tidak akan dihibahkan, dan tidak ada akses untuk mereka ke properti itu. Semua kunci sudah diganti. Semua dokumen sudah diamankan, dan jika terjadi upaya manipulasi atau pemalsuan lagi, aku tidak akan ragu-ragu untuk menempuh jalur hukum. Aku juga memutuskan untuk menutup semua akses komunikasi dengan Sari. Aku hanya akan berhubungan dengan Bima jika memang ada hal penting yang perlu dibicarakan. Aku tidak akan lagi membiarkan Sari memainkan emosi komiku dengan kata-kata manisnya yang penuh racun. Keesokan paginya, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman rumah lamaku, ada suara motor berhenti di depan pagar. Seorang kurir turun membawa sesuatu yang besar. Aku mengernyitkan dahi, tidak ingat pernah memesan apa-apa. Kurir itu menghampiriku. Permisi Bu, ada kiriman papan bunga untuk Ibu Marni. Papan bunga? Aku semakin bingung. Siapa yang mengirim papan bunga? Kurir itu membantu menurunkan papan bunga besar yang penuh dengan bunga mawar merah dan putih. Di tengahnya terpasang pita besar dengan tulisan yang membuat darahku mendidih seketika. Selamat atas rumah barunya Bunda Marni. Dari keluarga besar Bima dan Sari. Aku berdiri membeku di tempat. Tanganku yang memegang selang air menjadi kaku. Ini bukan ucapan selamat yang tulus. Ini adalah pesan. Ini adalah ancaman. Ini adalah cara mereka mengatakan, kami tahu kamu punya rumah baru dan kami tidak akan berhenti sampai kami mendapatkannya. Aku menandatangani bukti penerimaan dengan tangan gemetar. Lalu kurir itu pergi. Aku berdiri di depan papan bunga itu dengan tatapan kosong. Pikiran-pikiran negatif mulai bermunculan.
Apa langkah mereka selanjutnya? Apakah mereka akan mencoba cara lain yang lebih ekstrim? Apakah aku benar-benar aman? Aku masuk ke dalam rumah, mengunci pintu, lalu langsung menghubungi pengacaraku, Pak Hadi. Pak, saya butuh perlindungan hukum yang lebih kuat. Mereka mulai terang-terangan mengancam. Pak Hadi menjawab dengan serius. Baik, Bu Marni, saya akan segera buatkan surat pernyataan resmi yang menegaskan kepemilikan dan melarang pihak manapun untuk mengklaim atau mengubah status properti tanpa persetujuan Ibu. Saya juga akan siapkan dokumen untuk laporan ke pihak berwajib jika diperlukan. Terima kasih Pak Hadi, saya sangat menghargai bantuan Bapak. Setelah menutup telepon, aku duduk di sofa dengan kepala bersandar ke dinding. Aku merasa lelah, sangat lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah mental. Lelah menghadapi kebohongan dari orang-orang yang seharusnya paling kucintai dan percayai. Tapi aku tahu, aku tidak boleh menyerah. Aku sudah sampai sejauh ini. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku akan melindungi hakku. Aku akan mempertahankan harga diriku. Sore harinya, Bima datang lagi. Kali ini dia membawa Sari. Aku tidak mengharapkan kedatangan mereka, tapi aku membiarkan mereka masuk. Aku ingin mendengar apa yang akan mereka katakan setelah semua yang terjadi. Kami duduk di ruang tamu dalam suasana yang sangat tegang. Sari duduk dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Bima duduk di sampingnya dengan kepala tertunduk, tidak berani menatapku. Aku yang memulai. Ada apa? Sari yang menjawab dengan nada yang terdengar dipaksakan ramah. Bunda, kami datang untuk meluruskan semuanya. Sepertinya ada kesalahpahaman yang besar di antara kita. Aku tersenyum tipis. Kesalahpahaman? Yang mana? Kesalahpahaman tentang kalian mencoba masuk rumahku dengan kunci ilegal? Atau kesalahpahaman tentang rencana kalian mengusirku ke kamar belakang? Wajah Sari berubah sedikit, tapi dia cepat mengendalikan diri. Bunda terlalu ekstrem mengartikannya. Kami cuma mau membantu Bunda urus rumah itu. Kami pikir Bunda butuh bantuan karena rumahnya besar. Bantuan dengan cara memalsukan dokumen dan merencanakan hibah paksa. Sari terdiam sebentar, lalu melanjutkan dengan nada yang mulai naik. Bunda, kenapa sih Bunda gak bisa lihat dari sisi kami? Kami butuh rumah itu untuk masa depan. Kami keluarga muda yang lagi berjuang. Bunda sudah punya rumah ini, kenapa gak berbagi aja? Aku menatapnya tajam. Berbagi itu artinya diberi dengan sukarela dan jujur, bukan dirampas dengan tipu daya. Bima akhirnya angkat bicara dengan suara pelan. Bunda, kami minta maaf, sungguh, kami salah, tapi tolong kasih kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku menatap Bima dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada bagian dariku yang ingin percaya padanya, tapi ada bagian lain yang sudah terlalu terluka untuk bisa percaya lagi. Kesempatan, kataku pelan. Kesempatan yang mana? Kalian sudah punya banyak kesempatan untuk jujur sejak awal, tapi kalian memilih berbohong berkali-kali. Sari tiba-tiba berdiri dengan wajah memerah. Sudahlah Bunda, Bunda ini keras kepala sekali. Kami cuma mau yang terbaik untuk keluarga. Tapi Bunda malah menuduh kami macam-macam. Terserah Bunda sajalah. Dia berbalik dan berjalan keluar dengan langkah cepat. Bima menatapku sebentar dengan mata berkaca-kaca, lalu mengikuti Sari keluar. Pintu ditutup dengan keras. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke depan. Hatiku sakit, sangat sakit. Tapi aku tahu aku sudah membuat keputusan yang benar. Malam itu, aku tidak bisa tidur lagi. Aku hanya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar, memikirkan semua yang terjadi. Apakah aku terlalu keras
Apakah aku seharusnya memberi mereka kesempatan lagi? Tapi kemudian aku teringat semua bukti yang kutemukan. Semua kebohongan, semua manipulasi, semua rencana jahat. Dan aku tahu aku tidak salah. Aku hanya melindungi diriku sendiri dari orang-orang yang sudah tidak lagi menghargaiku. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan ke meja kerja, dan membuka laptop. Aku mulai menulis sebuah surat resmi yang akan kukirim melalui pengacara. Surat yang menegaskan semua keputusanku, surat yang menutup semua celah bagi mereka untuk mencoba lagi. Karena aku tahu ini belum selesai. Mereka belum berhenti, dan aku harus siap untuk langkah mereka selanjutnya. 6 bulan berlalu, aku duduk di ruang makan rumah yang dulu mereka rancang sebagai milik mereka. Di rumah joglo yang kini benar-benar menjadi tempatku tinggal. Di meja ada vas kecil berisi bunga melati putih yang ditanam oleh anak tetanggaku. Seorang gadis kecil bernama Zahra yang sering main ke rumahku. Di ponselku, pesan masuk dari Bima yang membuatku terdiam lama sebelum membukanya. Bunda, kalau terjadi apa-apa sama kami, maukah Bunda jadi wali anak kami? 6 bulan terasa seperti 6 tahun, banyak yang berubah, banyak yang terjadi. Tapi yang paling penting, aku belajar untuk berdiri tegak, tanpa harus bergantung pada validasi dari siapapun, termasuk keluargaku sendiri. Setelah kejadian malam itu, di mana Sari pergi dengan marah dan Bima mengikutinya dengan wajah hancur, aku memutuskan untuk diam. Bukan karena aku lemah, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku sadar kadang keheningan adalah kekuatan terbesar. Aku menyimpan semua bukti dalam file khusus yang ku backup di beberapa tempat. Aku berkonsultasi dengan pengacara untuk perlindungan hukum yang lebih kuat. Aku menonaktifkan semua komunikasi dengan Sari. Hanya berhubungan dengan Bima melalui pesan singkat jika memang ada hal penting. Aku memutuskan, hubungan keluarga boleh retak, tapi harga diri tidak boleh diinjak-injak. Minggu-minggu pertama setelah itu sangat berat. Aku sering terbangun tengah malam dengan pikiran yang kacau. Apakah aku terlalu keras? Apakah aku seharusnya lebih pengertian? Apakah aku egois karena tidak mau berbagi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku seperti bayangan yang tidak pernah pergi. Tapi setiap kali aku mulai meragukan diriku sendiri, aku membuka lagi folder bukti yang kutemukan. Rekaman kamera, denah palsu, rencana mengusirku, dokumen yang dipalsukan. Dan aku ingat lagi, ini bukan soal pelit atau tidak mau berbagi. Ini soal melindungi diri dari orang yang sudah tidak lagi menghargai. Perlahan, Bima mulai menghubungiku lagi. Awalnya hanya pesan singkat seminggu sekali. Bunda apa kabar? Atau Bunda sudah makan? Aku membalas dengan singkat dan sopan. Aku tidak menutup hati sepenuhnya, tapi aku juga tidak membuka pintu selebar dulu. Dia mulai mengajakku ngobrol tentang hal-hal ringan. Cuaca yang semakin panas, tetangga lama yang pindah, warung makan langganan yang tutup. Nostalgia masa kecilnya saat aku mengajarkannya naik sepeda di halaman rumah. Kadang dia minta maaf, tapi selalu dalam bentuk yang tidak langsung. Bunda, maaf ya kalau aku pernah bikin Bunda kecewa. Tidak pernah spesifik, tidak pernah secara langsung, seolah-olah dia tidak berani mengakui kesalahannya dengan jelas. Aku membalas dengan tenang, tidak pernah menyinggung kejadian itu lagi kecuali dia yang memulai. Aku membiarkan waktu yang berbicara, membiarkan dia merasakan sendiri konsekuensi dari pilihannya. Lalu, 3 bulan setelah kejadian itu, Bima mengirim pesan yang membuatku terhenyak. Bunda, Sari hamil. Aku menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Ada rasa senang karena aku akan punya cucu. Tapi ada juga rasa cemas karena aku tahu ini akan membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh.
Aku membalas singkat. Alhamdulillah, jaga kesehatan Sari baik-baik. Tidak ada kata-kata berlebihan. Tidak ada janji untuk datang membantu. Aku masih menjaga jarak. Beberapa minggu kemudian, Sari melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Aisyah. Aku tidak diundang ke rumah sakit. Aku tidak diberitahu kapan tepatnya kelahirannya. Aku hanya mendapat pesan dari Bima 2 hari setelah kelahiran. Bunda, ini foto Aisyah. Dia mirip Bunda waktu muda. Aku membuka foto itu dengan tangan gemetar. Bayi mungil dengan mata tertutup, terbungkus selimut pink. Hatiku mencelos. Ini cucuku, darah dagingku. Tapi aku tidak boleh terlalu terbawa perasaan. Aku harus tetap menjaga batas yang sudah kupasang. 2 minggu setelah kelahiran, Bima datang ke rumahku dengan membawa Aisyah, tanpa Sari. Dia datang saat sore hari, saat matahari mulai turun, dan angin Kaliurang bertiup sejuk. Aku menyambut mereka di teras. Bima terlihat lelah, kantung matanya menghitam, tapi senyumnya tulus. Bunda, ini Aisyah. Dia pengen kenalan sama neneknya. Aku menerima bayi itu dengan hati-hati. Memeluknya dengan lembut, hangat tubuhnya, wangi bedak bayinya. Aku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Cinta tanpa syarat. Cinta yang murni, yang tidak ada perhitungan di dalamnya. Tapi aku tetap menjaga jarak. Aku tidak membiarkan emosiku mengambil alih. Aku hanya menggendong Aisyah sebentar, lalu menyerahkannya kembali ke Bima. Dia cantik. Sehat ya Bima, jaga dia baik-baik. Bima menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bunda, aku mau minta maaf lagi. Sungguh, aku tahu aku sudah sangat salah. Aku tahu Bunda masih sakit hati. Tapi tolong, jangan jauhkan Aisyah dari Bunda. Dia butuh neneknya. Aku menarik napas panjang. Aku tidak menjauhkan diri dari Aisyah, Bima. Tapi aku perlu waktu. Aku perlu menyembuhkan lukaku dulu sebelum bisa membuka hati sepenuhnya lagi. Bima mengangguk paham meskipun aku bisa melihat kekecewaan di matanya. Beberapa hari kemudian, pesan mulai berdatangan dari Sari. Kali ini nadanya berbeda. Lebih lembut meskipun masih terasa ada agenda di baliknya. Bunda, Aisyah sering nangis kalau nggak digendong. Kalau Bunda ada waktu, boleh main ke rumah kami. Aisyah kayaknya kangen sama Bunda. Aku tidak membalas pesan itu. Aku tahu ini adalah taktik baru. Menggunakan Aisyah sebagai jembatan untuk mendekatiku lagi. Aku tidak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Seminggu kemudian pesan dari Bima masuk lagi. Kali ini tentang sesuatu yang lebih serius. Bunda, kami lagi urus dokumen untuk wasiat dan wali anak. Kalau terjadi apa-apa sama kami, maukah Bunda jadi wali Aisyah? Aku membaca pesan itu berkali-kali. Ini bukan permintaan yang ringan. Ini adalah tanggung jawab besar. Dan aku harus memikirkannya dengan sangat hati-hati. Aku membalas setelah berpikir sehari penuh. Aku akan pertimbangkan jika Sari ikut pelatihan pengelolaan keuangan dan konseling keluarga selama minimal 1 tahun. Aku ingin memastikan kalian sudah benar-benar berubah dan siap menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Balasan datang dari Bima, tapi jelas ditulis oleh Sari. Itu berlebihan Bunda. Kami hanya butuh jawaban ya atau tidak. Kami nggak butuh syarat macam-macam. Aku tidak membalas lagi. Jika mereka tidak mau memenuhi syaratku, berarti mereka belum benar-benar berubah. Di saat yang sama, aku meminta pengacaraku untuk menggali lebih dalam tentang latar belakang keluarga Sari. Aku perlu tahu apakah pola perilaku ini sudah ada sejak lama atau memang baru dimulai saat mereka mengincar hartaku. Pak Hadi menghubungiku seminggu kemudian dengan informasi yang mengejutkan. Bu Marni, saya menemukan sesuatu yang mungkin perlu Ibu ketahui.
5 tahun lalu, Nenek Sari memberikan rumahnya kepada orang tua Sari secara sukarela. Tapi setelah nenek itu masuk panti jompo, rumah dijual hanya seminggu setelah beliau meninggal. Surat hibah waktu itu juga diduga dibuat tanpa pengacara resmi dan ada indikasi pemaksaan. Aku terdiam mendengar informasi itu. Jadi ini bukan pertama kalinya. Ini adalah pola. Sari sudah melakukan hal yang sama kepada neneknya sendiri. Dan sekarang dia mencoba melakukan hal yang sama kepadaku. Aku merasa ngeri sekaligus lega. Ngeri karena menyadari aku hampir mengalami nasib yang sama dengan Nenek Sari. Lega karena aku berhasil mengetahuinya sebelum terlambat. Terima kasih Pak Hadi. Tolong simpan informasi ini dengan baik. Mungkin suatu saat akan dibutuhkan. Setelah mengetahui informasi itu, aku semakin yakin dengan keputusanku. Aku tidak menyesali cinta yang pernah kuberikan kepada keluargaku. Tapi aku juga tidak akan membiarkan cinta itu dijadikan alat untuk menipu dan memanipulasiku. Aku mulai membangun hidup baru. Hidup yang lebih mandiri dan bermakna. Aku bergabung dengan komunitas ibu-ibu di lingkungan perumahan. Kami mengadakan pengajian rutin setiap Kamis malam. Aku juga menjadi pembicara di kelas pemberdayaan lansia mandiri yang diadakan oleh kelurahan. Aku berbagi pengalaman tentang bagaimana menjaga harga diri di usia senja, bagaimana mengelola keuangan dengan bijak, dan bagaimana tidak mudah dimanipulasi oleh siapapun, termasuk keluarga sendiri. Tetangga-tetanggaku sangat baik. Mereka sering mengajakku makan bersama, membantu berkebun, atau sekadar ngobrol santai di sore hari. Aku merasa hidup yang dulu kusangka akan kesepian tanpa keluarga, ternyata bisa diisi dengan cara yang berbeda. Dengan persahabatan yang tulus, dengan komunitas yang saling mendukung. Aku mulai menanam melati dan sayuran kecil di taman belakang. Tomat, cabai, bayam, kangkung. Setiap pagi aku menyiraminya sambil menikmati udara sejuk Kaliurang. Setiap sore aku duduk di gazebo kecil yang kubangun sendiri dengan bantuan tetangga, minum teh hangat sambil membaca buku atau sekadar menikmati pemandangan hutan pinus. Hidupku tenang, damai, jauh dari drama dan manipulasi. Aku juga mulai menulis. Awalnya hanya catatan harian untuk diriku sendiri, tapi perlahan berkembang menjadi sebuah buku yang kuberi judul bukan warisan tapi harga diri. Aku menulis tentang perjalananku, tentang bagaimana aku hampir kehilangan segalanya karena terlalu percaya, tentang bagaimana aku belajar untuk berdiri tegak dan melindungi diriku sendiri, tentang pentingnya menjaga harga diri, meskipun itu berarti harus berhadapan dengan keluarga sendiri. Aku tidak tahu apakah buku itu akan pernah diterbitkan. Tapi aku menulis bukan untuk orang lain. Aku menulis untuk diriku sendiri. Untuk proses penyembuhan. Untuk pengingat bahwa aku pernah melewati badai besar dan berhasil bertahan. Suatu pagi, saat aku sedang menyiram bunga melati di taman depan, Zahra, anak tetanggaku yang berusia 7 tahun, berlari ke arahku dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal. Bu Marni, ada surat dari kelurahan, kata ibu saya ini penting. Aku menerima amplop coklat dari tangannya dengan perasaan tidak enak. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati, mengeluarkan selembar kertas resmi dengan kop kelurahan. Isinya membuatku terdiam lama. Permohonan verifikasi keluarga untuk pendaftaran kepemilikan rumah di Jalan Kaliurang, nomor 123 atas, nama Bima Darmanto dan Sari Wijayanti. Rumahku, alamat rumahku. Mereka masih mencoba mengklaim kepemilikan rumah ini meskipun sudah 6 bulan berlalu. Meskipun sudah jelas rumah ini adalah milikku secara sah. Meskipun sudah ada surat resmi dari pengacara yang menegaskan kepemilikan.
Aku memandang surat itu lama. Tanganku tidak gemetar, hatiku tidak berdebar kencang. Aku hanya merasakan kekecewaan yang sangat dalam. Kekecewaan karena menyadari bahwa mereka memang belum belajar apa-apa dari semua yang terjadi. Aku berjalan kembali ke dalam rumah, meletakkan surat itu di meja kerja, lalu menghubungi Pak Hadi. Pak, mereka mencoba lagi. Kali ini lewat kelurahan. Pak Hadi menarik napas panjang di seberang telepon. Baik, Bu Marni, saya akan segera urus. Ini sudah masuk kategori tindak pidana pemalsuan dokumen dan penipuan. Ibu bisa melaporkan ke polisi jika mau. Aku terdiam sebentar, memikirkan pilihan-pilihanku. Lalu aku berkata dengan suara tenang tapi tegas. Pak Hadi, tolong urus secara hukum, tapi dengan cara yang tidak terlalu ekstrim dulu. Kirim surat peringatan resmi kepada mereka. Jelaskan konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi jika terus melanjutkan tindakan ini. Beri mereka kesempatan terakhir untuk mundur dengan baik. Baik, Bu Marni. Saya akan segera proses. Setelah menutup telepon, aku duduk di sofa dengan kepala bersandar ke dinding. Aku menatap langit-langit rumah yang kucat dengan warna yang kupilih sendiri. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Aku tidak marah. Aku tidak sedih. Aku hanya merasa lelah. Lelah menghadapi orang-orang yang tidak pernah puas. Orang-orang yang tidak pernah belajar dari kesalahan mereka. Tapi aku juga merasa bangga pada diriku sendiri. Bangga karena aku tidak menyerah. Bangga karena aku berhasil melindungi hakku. Bangga karena aku memilih untuk menghargai diri sendiri, meskipun itu berarti harus kehilangan hubungan dengan keluarga yang pernah kusayangi. Sore itu, aku duduk di teras belakang dengan secangkir kopi hitam tanpa gula. Aku menatap hutan pinus yang mulai ditelan senja. Burung-burung berkicau merdu, angin berbisik lembut di antara pohon-pohon. Aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ponselku berdering. Pesan dari Bima. Bunda, maafkan kami, Sari panik karena kontrakan kami mau habis. Dia putus asa. Tolong Bunda. Aku membaca pesan itu dengan perasaan hampa. Selalu ada alasan, selalu ada pembenaran, tapi tidak pernah ada pengakuan yang tulus dan perubahan yang nyata. Aku membalas dengan singkat. Bima, aku sudah memberikan banyak kesempatan. Aku sudah menunggu perubahan yang nyata. Tapi kalian terus mengulangi kesalahan yang sama. Aku tidak bisa lagi. Silakan urus hidup kalian sendiri dengan cara yang jujur. Aku mematikan ponsel setelah mengirim pesan itu. Aku tidak ingin terganggu lagi. Aku ingin menikmati sore ini dengan tenang. Aku kembali menatap hutan pinus. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan semburat jingga dan ungu di langit. Indah, damai. Dan aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Kebahagiaan tidak harus selalu datang dari keluarga. Kebahagiaan bisa datang dari dalam diri sendiri, dari ketenangan hati, dari kebanggaan pada diri sendiri karena sudah membuat pilihan yang benar. Aku tersenyum tipis sambil menyesap kopi hitamku. Pahit, tapi aku sudah terbiasa. Sama seperti hidupku yang penuh kepahitan, tapi aku sudah belajar untuk menerimanya dan tetap bertahan. Ternyata mereka masih belum belajar apa-apa. Tapi aku sudah belajar banyak. Dan pelajaran paling berharga adalah mencintai dan menghargai diri sendiri adalah prioritas utama. Karena jika kita tidak melindungi diri kita sendiri, tidak ada orang lain yang akan melakukannya untuk kita. Angin malam mulai bertiup lebih kencang. Aku menarik selendang yang kuletakkan di sandaran kursi, membungkus tubuhku yang mulai menggigil, tapi hatiku hangat. Lebih hangat dari sebelumnya. Aku berdiri, membawa cangkir kosong masuk ke dalam rumah.
Aku mengunci pintu dengan gembok yang baru. Aku memeriksa semua jendela, memastikan semuanya tertutup rapat. Aku mematikan lampu teras, hanya menyalakan lampu taman kecil yang cahayanya lembut. Sebelum tidur, aku membuka buku harianku dan menulis kalimat terakhir untuk hari ini. Hari ini, aku memilih diriku sendiri. Dan itu bukan egois. Itu adalah cinta pada diri sendiri yang sudah terlalu lama kulupakan. Aku menutup buku itu, mematikan lampu kamar, dan berbaring di tempat tidur yang nyaman. Aku menatap langit-langit dalam kegelapan, lalu menutup mata dengan tenang. Untuk pertama kalinya setelah 6 bulan penuh drama dan pergolakan, aku tidur dengan nyenyak, tanpa mimpi buruk, tanpa rasa cemas, hanya kedamaian. Dan aku tahu besok akan ada hari baru. Hari yang penuh kemungkinan. Hari di mana aku bisa terus tumbuh dan belajar. Hari di mana aku bisa terus menjalani hidup dengan kepala tegak dan harga diri yang utuh. Karena aku sudah membuktikan pada diriku sendiri, aku bisa bertahan. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Dan aku tidak memerlukan validasi dari siapapun untuk merasa berharga. Aku adalah Marni, seorang ibu, seorang nenek, seorang perempuan yang pernah hampir kehilangan segalanya. Tapi yang paling penting, aku adalah seseorang yang berhasil menemukan kembali dirinya sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupku.